Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Bupati Cilacap kepada yang terhormat Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala khola wala quwata illa billah amma badah. Yang saya hormati, saya banggakan Sekretaris PP Muhammadiyah Bapak Dr. Haji Agung Danarto MAG Sugeng Rawuh wonten Cilacap, matur nuwun. Yang saya hormati rekan-rekan Forkompimda, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati, Saudara Sekda, beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Bapak Kiai Haji Imam Tobroni. Spesial terima kasih adinda saya Pak Haji Farid Ma'ruf. Ini orang yang sangat berjasa untuk saya karena beliau yang selalu mendampingi saya, dan mudah-mudahan tali silaturahmi ini tidak putus sampai di yaumil kiamah kelak. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap beserta keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Cilacap yang saya hormati. Yang saya hormati para jamaah haji, calon tamu Allah, tamu agung di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga selalu sehat, dan sehat. Bapak Ibu sekalian yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia. Hari ini kita wajib bersyukur karena kita masih dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, entah sampai kapan, tidak ada orang yang bisa menghitungnya. Kita sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Kuswan Hasan bahwa akhir-akhir ini teman-teman kita itu satu persatu sudah pamit pulang. Saya mengalami itu. Adik pulang, ponakan, cucu, dan teman-teman satu persatu pulang. Pulang kemana? Pulang ke rahmatullah. Alhamdulillah, kita semua hari ini saya berbahagia bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara sekalian dan sehat, bahagia dan barokah. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri acara silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah se-Kabupaten Cilacap dan pelepasan jamaah calon haji KPIH Al-Mabrur tahun 2022 sekaligus peresmian Masjid Al-Furqon pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap. Tidak lupa sholawat serta salam
senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya hingga yaumil kiamah. Bapak, Ibu sekalian yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pribadi serta pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Kita bahagia telah menyelesaikan puasa sebulan penuh. Jadi inilah ada korelasi puasa dengan ibadah haji. Karena puasa ada banyak para cendekia menyampaikan, inilah diklat, inilah gemblengan, inilah kawah canda di muka, inilah pendidikan bagi kaum muslimin, di mana semua digembleng selama 30 hari menjalankan ibadah puasa. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita petik dari sana. Tapi pertanyaannya, bisa luluskah kita? Bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan 11 bulan ke depan? Kita kadang lupa dan terulang lagi. Lah inilah kenapa puasa harus di ini. Inilah adalah salah satu bahwa pengampunan, minta pengampunan, artinya kita salah satu untuk menghapus dosa. Menghapus dosa kedua adalah menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ini cara penghapusan dosa. Lah, inilah tinggal saudara-saudara sekalian yang tahun ini berkesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji, menjadi tamu agung, tamu Allah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Saya banyak diskusi kemarin. Ada pembimbing ini tadi Pak Kuswanko kenapa dikasih 2? Saya sudah usul pada kepala kantor urusan agama, kantor Kementerian Agama, Pak, masa Cilacap hanya dikasih 2? Pak Kuswan saya sudah. Ternyata memang dari sana itu memang cuma 2. Ya sudah, ini 2 untuk itu. Jadi ada diskusi, sharing. Pak Bupati, kok ada ya berdoa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kok harus jauh-jauh ke Mekah? Juga harus bayar biaya mahal, harus menunggu waktunya yang lama. Apakah kalau kita memohon, berdoa kepada Allah di Cilacap, Allah tidak mengabulkan? Islam mengajarkan bahwa berdoa di mana saja, kapan saja, dengan cara berbisik-bisik, menangis keras, Allah pasti akan mengabulkan dan tidak perlu biaya. Tapi untuk ibadah haji itu tempatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, yaitu di tanah suci Mekah Al-Mukarramah di sana, yaitu sekitar 2 juta umat Islam dengan membaca, mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mul la syarikalah. Ini orang yang haji nanti pasti itu menangis. Menangis bagaimana? Inilah napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kita lebih menangis lagi ketika kita di sini punya jabatan, kita punya kaya, punya istri, punya apa saja. Tapi di sana kita hanya minallah illallah min fadilah, pasrah. Kita sudah memakai baju ihram, semuanya ditinggalkan. Inilah haji. Tapi saya pesan kepada saudara-saudara sekalian, karena kesempatan-kesempatan inilah yang kadang jauh semua pengen, semua ini banyak berdesak. Kenapa di Cilacap hanya dapat di bawah 1000? Ini juga banyak orang bertanya. Tapi memang yang dipanggil oleh Allah sebagai tamu agung di sana baru segini. Insya Allah ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pribadi pemerintah Kabupaten Cilacap mengajak kepada yang hadir di sini dan mengajak kepada masyarakat Cilacap, yuk kita doakan. Semoga calon haji, calon tamu agung di Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan senantiasa dikasih kesehatan. Dikasih kesehatan, bisa menjalankan ibadah haji dengan khusyuk tawadu. Dan yang lebih penting lagi, pulang dengan selamat ke Cilacap dengan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrur, amin. Dan saya pesan, tolong doakan Cilacap jauhkan dari bencana. Cilacap yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Cilacap yang sejahtera secara merata. Bapak Ibu sekalian yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bangsa ini, Indonesia, telah kehilangan tokoh yang tokoh ini lintas agama, lintas etnis, semua kehilangan. Siapa? Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ini kita sangat kehilangan. Saya membaca ini berulang kali, yaitu beliau menyampaikan, sebagai mayoritas di Indonesia penganut agama Islam memiliki tanggung jawab yang besar untuk apa? Untuk menjadikan suasana bangsa ini untuk menjadi aman, tentram dan nyaman. Kalau tidak dilakukan berarti sebagai gagal sebagai mayoritas. Ini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ini saya melihat teman saya banyak cerita bahwa masjid Kauman yang ada di Yogyakarta ini selama ini tidak ada orang selain orang Muslim itu yang menginjak masjid itu. Tapi ketika tokoh lintas agama Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif ini dari mulai presiden, para menteri, gubernur, bupati, tapi juga ada lintas agama. Di sana ada yang beragama Hindu, Kristen, Katolik, semua masuk ke masjid itu. Saya tadi bertanya pada Pak Sekretaris Muhammadiyah, lah kok bisa? Iya bisa, karena inilah pernyataan beliau tadi. Lantas juga etnis, ada yang Tionghoa, ada yang Papua, ada yang ikut semua. Bahkan duta-duta besar itu hadir melayat takziah, dan juga para cendekiawan, tokoh politik, tokoh masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berarti inilah bahwa Buya Ma'arif ini, yaitu bagaimana dia betul-betul apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kan
mereka dari kalau mau menjadi diakui dan tidak menjadi gagal sebagai yang mayoritas, yaitu sebagaimana Rasulullah, sifat Rasulullah ini yang sering disampaikan oleh para cendekia, yaitu sidik. Sidik adalah benar, fatonah, cerdas, amanah, bisa dipercaya, dan tablik, yaitu menyampaikan. Lah inilah yang sekarang digariskan oleh Muhammadiyah. Tepuk tangan. Dan saya atas nama pribadi terima kasih selama ini saya sama-sama bekerja dengan Muhammadiyah di Kabupaten Cilacap. Pertama adalah bagaimana ikon Cilacap dalam bangga bangun desa. Bangga bangun desa pertama adalah pendidikan, thalabul ilmi. Yang kedua kesehatan. Ketiga adalah ekonomi, dan keempat lingkungan sosial dan budaya. Saya kenal sekali yang sering disampaikan. Saya mungkin kalau Bapak, saya punya saudara namanya Joko Wahyono, dulu adalah rektor dari UMP, sekarang rektor di Universitas Muhammad Dahlan yang itu. Beliau pernah menyampaikan bahwa ketika saya undang yaitu diskusi di Pendopo, dia menyampaikan untuk apa sih tujuan dari Muhammadiyah. Menurut dia tujuan daripada saya menjadi rektor di sini adalah satu, yaitu mengentaskan kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan, dia menyampaikan, Profesor Joko Wahyono ini, yaitu pertama knowledge, pendidikan. Maka kalau ingin negara ini tidak lepas dari kemiskinan, tergantung dari pendidikannya. Jadi maka untuk mengentaskan kemiskinan, pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Lah inilah ekonomi nanti secara langsung. Jadi yang selama ini yang kita bersama-sama pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Muhammadiyah, yaitu bagaimana waktu itu saya dengan Pak Sekda, Pak Farid, yaitu yuk kita sukseskan dulu pendidikan. Maka pendidikan harus sukses, baru yang lain. Tepuk tangan untuk Muhammadiyah. Saya terima kasih. Di bidang kesehatan juga Muhammadiyah sudah paling depan. Saya dulu merintis dengan beliau Pak Farid, yaitu leader kelas. Leader kelas itu saya bersama beliau, yaitu pertama kita mengumpulkan anak-anak SD setiap kecamatan yang terbaik untuk disekolahkan di Cilacap. SMP yang terbaik lantas disekolahkan dalam satu SMA. Alhamdulillah leader kelas ini semuanya hampir 90% sukses, artinya netes lah ini. Tapi saya titip bangga bangun desa ke depan untuk bisa dilanjutkan. Siapapun nanti yang melanjutkan, saya titip bangga bangun desa harus diteruskan. Terima kasih. Nah ini pernyataan dari Pak Buya Ma'arif, yaitu kalau ingin menghancurkan suatu negara, beliau menyampaikan dalam ceramahnya, maka lemahkan dulu pendidikan. Beliau menyampaikan kalau ingin menghancurkan suatu negara, suatu daerah, maka lemahkan dulu pendidikan. Jadi kalau ada yang anak-anak nakal, pendidikan tidak sukses, berarti menurut beliau lulusnya para pengajar ini tidak dengan lulus semestinya. Ada dokter yang anak di rumah sakit banyak yang meninggal, berarti lulusnya dokter ini pun ada masalah. Juga para arsitek, kalau ada bangunan yang roboh, maka pendidikan adalah segala-galanya. Pendidikan adalah yang utama.
inilah Muhammadiyah saat ini mengedepankan pendidikan dan kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian kepada calon jamaah haji melalui Al-Mabrur ini, semoga bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk tawadu, sehat pulang, karena haji ini adalah hanya ibadah fisik. Jadi yang penting itu sehat, ibadah fisik, baru yang lain ikut. Saya tolong jaga kesehatan dan jaga perilaku tamu agung, tamu Allah di sana dengan yang sopan, yang baik, dan ini karena jamaah haji Cilacap ini sudah populer, terkenal katanya baik-baik, sopan-sopan semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.